Hamas terhadap Israel di tanggal 7 Oktober 2023 mengakibatkan Israel mendeklarasikan perang. Sejak saat itu, situasi di Gaza telah memburuk dengan cepat, menciptakan krisis kemanusiaan yang serius. Di sisi lain, Israel melakukan pembatasan dan blokade terhadap warga sipil di Gaza. Tidak berhenti sampai di situ, media sosial diramaikan oleh penyerangan brutal di Israel di Rafah dengan menyebarkan awareness All Eyes on Rafah. Penyerangan Gaza tersebut mendorong pendukung Palestina untuk kembali mendorong pemboikotan terhadap Israel dan brand pendukungnya melalui gerakan BDS Movement. Lalu, apa itu BDS Movement? Come on, Zodinot. Gerakan boycott, divestment, and sanctions merupakan pergerakan yang signifikan dalam perjuangan secara global untuk hak-hak Palestina. Gerakan ini dimulai pada tahun 2005 dan telah tersebar secara masif, terutama melalui media sosial, misalnya Twitter dan Instagram, serta media lainnya. Gerakan BDS ini telah dipublikasikan di berbagai media, termasuk media internasional seperti The New York Times, The Guardian, dan Al Jazeera. Publikasi dalam media ini menjadi sebuah kesempatan bagi aktivis dan pejuang hak-hak Palestina untuk menyuarakan dan bercerita terkait dengan konflik dan perjuangan rakyat Palestina. Hal ini juga membuat masyarakat global mengetahui dan sadar terkait dengan konflik Israel-Palestina. Secara global, gerakan BDS telah mendapat berbagai dukungan yang signifikan, misalnya dari organisasi internasional dan lokal, serta figur publik. Berbagai dukungan ini telah menghasilkan tekanan bagi sektor publik atau pemerintahan, serta korporasi terkait dengan produk dan kebijakan terkait dengan Israel. Saat ini, salah satu gerakan yang sedang masif dilakukan adalah gerakan boikot produk yang berhubungan dan bekerja sama dengan korporasi atau masyarakat Israel. Berbagai produk makanan, minuman, serta alat elektronik juga menjadi target boikot. Dalam perspektif komunikasi global, gerakan BDS dapat dianalisis berdasarkan beberapa teori, di antaranya Limited Effects Theory, Propaganda Devices Theory, serta Participatory Culture. Teori dan konsep ini dapat menjelaskan tentang bagaimana media mempengaruhi gerakan BDS. Dalam Limited Effects Theory yang mempelajari bagaimana individu memproses konten media, teori ini memiliki beberapa generalisasi tentang bagaimana media memiliki efek terbatas untuk mempengaruhi audiens. Bagaimana penjelasannya? Media jarang mempengaruhi audiensnya secara langsung. Sebagian besar orang enggan untuk merubah keyakinan yang tertanam kuat dalam diri mereka. Contohnya, mereka yang berpihak pada Israel cenderung tidak akan terpengaruh dengan media yang menyiarkan anjuran pemboikotan. Mereka cenderung untuk memilih media yang sejalan dengan pandangan mereka. Selanjutnya, adanya aliran dua langkah, artinya gerakan BDS akan tersebar di masyarakat karena sebelumnya sudah dipahami dan disebarluaskan oleh para influencer atau KOL. Misalnya, terdapat influencer di media sosial yang menyebarkan dan melakukan dukungan mereka secara langsung di media sosial terkait Palestina. Jaringan sosial juga menyaring bagaimana individu memproses pesan. Berhubungan dengan pengaruh, seseorang biasanya telah memiliki keberpihakan terhadap kelompok politik atau agama tertentu, dan memilih media yang sejalan dengan mereka.
Misalnya, seseorang yang tergabung dalam organisasi yang mendukung Palestina, maka mereka akan cenderung memilih media yang mendukung hal serupa. Selain teori limited effects, terdapat propaganda devices, memiliki beberapa istilah yang dapat menjelaskan terkait dengan gerakan BDS, yaitu pertama, name calling, menimbulkan ketakutan dan prasangka menggunakan kata-kata negatif dalam menciptakan kebencian terhadap suatu kelompok. Contohnya adalah Israel yang dikecam karena tindakan negatifnya. Kedua, glittering generalities, menggunakan slogan untuk meningkatkan keyakinan. Misalnya dalam kasus BDS, slogan All Eyes on Rafah atau From the River to the Sea. 3. Transfer, menggunakan simbol sebagai representasi untuk menyuarakan sesuatu. Misalnya dalam gerakan ini banyak orang yang menggunakan bendera Palestina. Keempat, testimonial, yang umumnya dapat dilakukan seorang public figure yang menghimbau orang lain agar mengikuti tindakannya dalam melakukan gerakan BDS ini. Yang kelima, plain folks. Pendekatan ini berusaha meyakinkan audiens untuk mengikuti gerakan BDS dan mempersuasi mereka dalam gerakan BDS adalah gerakan yang baik untuk dilakukan. Keenam, bandwagon. Metode ini berusaha untuk mendorong masyarakat mengikuti perkembangan gerakan agar dampaknya semakin luas, misalnya menggunakan hashtag dan juga pesan rantai. 7. Art stacking, gerakan yang berfokus pada argumen dan fakta yang ada untuk membuat masyarakat percaya akan isu yang sedang terjadi tersebut. Gerakan ini selalu aktif memberikan fakta yang terjadi di Palestina, mulai dari kehancuran Gaza hingga serangan bom di Rafah. Selain kedua teori sebelumnya, BDS Movement juga merupakan bentuk dari participatory culture. BDS Movement telah memenuhi kelima karakteristik participatory culture menurut Clement Chau, yaitu yang pertama ada hambatan yang relatif rendah terhadap ekspresi artistik dan keterlibatan masyarakat. Dalam hal ini, internet dapat berfungsi sebagai ruang untuk masyarakat Palestina membangun solidaritas dengan masyarakat internasional. Yang kedua, adanya dukungan kuat untuk membuat dan membagikan konten satu sama lain. Keterbukaan media sosial memungkinkan pelaku BDS Movement untuk membuat konten serta memberikan informasi terkait gerakan tersebut. Yang mana hal ini cukup berkaitan dengan karakteristik yang ketiga, yaitu bimbingan informal. Konten yang dibagikan BDS Movement biasanya berisi informasi terkait brand-brand apa saja yang harus diboikot dan juga alasan mengapa aksi boikot ini sebenarnya tidak boleh dilakukan secara asal, melainkan harus strategis dengan menargetkan brand-brand yang memang berkontribusi besar dalam genosida yang dilakukan oleh Israel. Selanjutnya, karakteristik yang keempat ialah kepercayaan bahwa sebuah kontribusi itu berarti, sekecil apapun bentuknya. BDS Movement selalu mendorong pengguna media sosial lainnya untuk turut berkontribusi dengan merepost konten terkait BDS Movement dan tentunya melakukan aksi nyata dari gerakan itu sendiri, yaitu dengan memboikot brand-brand yang termasuk di dalam list target boikot BDS. Karakteristik terakhir dari participatory culture yang ada dalam BDS Movement ialah rasa keterhubungan sosial. Dengan berkontribusi bersama, BDS Movement menciptakan rasa solidaritas antar pengguna media sosial untuk mendukung kebebasan Palestina. Dari seluruh penjelasan yang telah disampaikan, BDS Movement ini telah memanfaatkan berbagai teori komunikasi dan propaganda untuk menyebarkan pesan dan memperoleh dukungan dari global. Meskipun media memiliki dampak langsung yang terbatas, penggunaan strategi propaganda dan participatory culture telah memungkinkan BDS untuk mempengaruhi opini publik dan mendorong aksi kolektif. Mari kita terus berkontribusi mendukung hak-hak masyarakat Palestina dengan turut berkontribusi dalam BDS Movement. Stop Genocide, Free Palestine.